wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kepunyaannya Allah. Mudah-mudahan Allah terus karuniai kita nikmat yang kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika nanti dipintai pertanggungjawaban, dan semoga Allah karuniai kita istiqamah sampai nanti wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkikan salam teruntuk manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Al-Baqarah 215. Mari luruskan niat, bulatkan tekad, lipat gandakan semangat. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram yang ada di rumah, yang ada Al-Quran di dekatnya, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harusnya mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khair. Kaidah infak yang pertama, ma anfaqtum, apa-apa yang kalian infakkan, min khair, harus dari yang baik-baik. Ada riwayat Imam Bukhari Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib la yaqbalu illa
thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Jadi kaidah berinfak yang pertama, qul, katakan, ma apa-apa anfaqtum yang hendak kalian infakkan itu, min khair, harus dari sesuatu yang baik. Jadi boleh nggak kita mencuri hartanya orang lain tujuannya untuk berinfak kepada anak yatim? Nggak boleh, karena nanti semuanya berkaitan, berkelindan, satu sama lain harus saling baik dan memperbaiki prosesnya baik, sumbernya baik, cara menyampaikannya baik. Nggak bisa jemaah dia mengambil dengan cara mencuri tujuannya untuk memberikan kepada fakir miskin, itu nggak bisa. Makanya kaidah pola infak yang pertama harus dari yang baik. Itu jemaah. Boleh nggak dana mas dikecilin, boleh maaf, biar nggak gitu. Jazakumullah khairan, jazakumullah. Boleh nggak dana riba dipakai untuk membangun sesuatu yang baik-baik? Boleh nggak kira-kira? Dana riba bangun masjid, boleh? Jawabannya udah jelas, ini jemaah. Dana riba dipakai infak untuk membangun pondok pesantren, membangun sekolah, membangun gedung-gedungnya. Ingat ya hadirin, kita membangun suatu peradaban bukan cuma yang penting kan gue api-api, yang penting kan gue bangun sekolah, yang penting kan buat nanti anak belajar, yang penting kan buat nanti anak santri-santri penghafal Quran. Ingat ya jemaah, kita nih lagi mendidik anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran, untuk menjadi punggawa-punggawa generasi cemerlang di masa yang akan datang. Maka untuk membersihkannya itu harus dari sumber yang bersih juga. Kita memimpikan generasi cemerlang akan datang, tapi dibangun dari dana-dana yang Allah haramkan. Gimana ceritanya? Itu sama kayak pengen bajunya bersih tapi nyucinya pakai air kencing. Bisa? Bisa baju bersih tapi nyucinya pakai air kencing? Nggak bisa. Itu yang mohon maaf kadang dilupakan. Inginnya mentereng gedungnya, inginnya gedungnya paling bagus, nomor 1, paling tinggi di antara gedung-gedung yang lain, tapi dia lupa sumber pemasukan dari gedung itu berasal dari dana yang mana. Kalau dananya dana yang halal, alhamdulillah. Kalau dananya dari dana yang haram, nauzubillah. Makanya kita kudu atau harus introspeksi diri. Kenapa ya? Kok lulusan-lulusan kita nih nggak ada yang mentes seperti banyak orang ini lulusan dari tempatnya sederhana, tempatnya mungil, tempatnya kecil, tempatnya penuh keterbatasan, tapi kok bisa memunculkan alumni yang powerful luar biasa ya. Bisa memunculkan alumni yang sangat berdampak dan berpengaruh banget ya. Coba lihat, boleh jadi gedungnya, boleh jadi infrastrukturnya, atau sarana prasarananya yang diperoleh dari pendanaan yang tidak halal. Makanya semuanya itu harus diperhatikan, bukan cuma sekedar baik, yang penting untuk kebaikan, yang penting untuk A, yang penting untuk B. Enggak, harus difikirkan betul-betul. Difikirkan sumber dananya, difikirkan prosesnya, difikirkan juga cara menyampaikan. Semuanya nanti berkaitan. Makanya ayat ini penegas, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair qul ma anfaqtum min khair. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harusnya mereka infakkan, jawab, ketika kamu berinfak harus dari harta min khair, yang baik.
Ayat ini menjelaskan bahwa mereka bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana mereka harus berinfak. Maka itulah pendapatnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Al-Imam Mujahid muridnya Abdullah bin Abbas. Untuk menjawab pertanyaan itu, Allah menjelaskan dengan firman-Nya, "Qul ma anfaqtum min khair." Apa saja yang hendak kamu nafkahkan di jalan Allah, maka harus dari yang baik-baik. Maksudnya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, berinfaklah kepada mereka dengan harta terbaik dan dari yang baik-baik. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia. Di halaman 699, maksudnya kita berinfak nanti kepada beberapa orang yang nanti disebutkan, dan semua pihak yang tempat kita berinfak harus dari yang baik-baik. Jangan dari yang nggak baik, hadirin. Harus dari yang baik-baik. Untuk siapa? Yang pertama, falil walidain, untuk orang tua, wal aqrabin, dan untuk karib kerabat yang dekat. Ini urutan jemaah. Kepada siapa semestinya kita menginfakkan harta kita? Loh, kok orang tua? Kok nggak ada keluarga? Wal aqrabin itu langsung karib kerabat yang dekat, ya sepupu, ya keponakan, ya om, ya tante, ya pakde, ya bude. Kok kenapa nggak ada keluarga? Karena keluarga itu adalah kewajiban. Keluarga ya kewajiban dong. Istri kewajiban, anak tanggung jawab kita, dan itu adalah kewajiban kita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, Quran surah 4 An-Nisa ayat 34, bahwasanya laki-laki itu qawwam, penanggung jawab, termasuk di dalamnya soalan nafkah kepada istri, nafkah kepada anak-anak, itu di dalamnya termasuk. Jadi urutan pertama kepada siapa kita harus memberikan infak terbaik yang hendak kita keluarkan? Yang pertama kepada kedua orang tua, yang kedua kepada akrab, kerabat yang dekat. Qaribun artinya dekat, akrabin artinya orang yang memiliki kedekatan kepada kita. Yang ketiga, wal yatama, kepada anak-anak ya yatim. Yang keempat, wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, apa makna ibnu sabil? Dan orang yang sedang di dalam perjalanan. Ini urutan skala prioritas. Jadi kalau kita bertanya kepada siapa kita hendak menginfakkan harta yang kita punya, yang pertama skala prioritasnya adalah kepada kedua orang tua. Dan skala prioritas ini menunjukkan kebesaran pahala bila dilakukan skala prioritasnya. Jadi yang paling utama berhak dapat uang kita orang tua. Baru nomor 2 siapa? Akrobina, karib kerabat yang dekat. Ya, adik sepupu, adik ipar, kakak ipar, om, tante, pakde, bude. Tapi Ustadz, ada pertanyaan gimana? Tapi saya mau udah baik sama keluarga saya, tapi keluarga saya kok kayak nggak tahu diri, ya udah saya baik-baikin, dikasih hati malah minta, dikasih hati malah minta jantung, dan meminta yang lain-lain. Malah bahkan kayak seolah kita nih gudang duit, apa-apa kurang dia datang minjem. Udah minjem, begitu ditagih, udah ada belum ya, saya mau pakai uangnya. Alah, buat kamu itu kan uang sepele. Alah, 2 juta, 3 juta, 5 juta mah buat kamu sekarang uang yang sepele itu. Tuh, ditagih malah bilang kayak gitu. Apakah kalau dia datang lagi nggak saya pinjamin, saya berdosa? Jawabannya tidak. Sekali lagi, kalau ada orang kita udah tahu dia nggak pernah mau bayar hutang, yang kemarin-kemarin udah kita pinjemin aja dia nggak mau bayar hutang,
Yang kemarin-kemarin dia datang nangis-nangis, nangis-nangis, terus begitu kita tagih dianya lebih galak, belum dibayar, tiba-tiba dia datang lagi kepada kita. Misalkan dia adalah akrobin, karib kerabat kita. Kita nggak tolong, apakah kita berdosa? Jawabannya tidak. Nggak pernah ada jemaah orang tidak menghutangi orang lain yang jelas-jelas orang itu tidak mau membayar, nggak punya itikat mau untuk membayar utangnya, nggak dosa, nggak ada dosa di sana. Bahkan kalau kita berpaling dari orang-orang seperti ini, karena orang-orang seperti ini cenderung yang lebih dulu memutus silaturahim, ditagih lebih galak, ditagih malah diblokir, itu kan namanya dia memutus silaturahim. Apakah kita menjauh itu termasuk dosa? Menjauh loh ya jemaah. Bukan kita memutus silaturahim. Selama tidak memutus silaturahim, kita menjauh untuk menjaga, kita menjauh agar tidak terulang kezalimannya. Buka Quran surah Al-Muzammil ayat yang ke-10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah atas ucapan-ucapan mereka. Wahjurhum hajaran jamila, dan jangan pedulikan mereka, tetap dengan cara yang baik. Artinya menjauh, silakan. Apalagi kita tahu nih orang lisannya keji, kejam. Dia udah kita bantu tapi lisannya malah ngomong-ngomongin kita, memfitnah kita, ngata-ngatain kita. Udah jamaah, nggak usah buang-buang waktu mikirin yang kayak gitu, hindari, jauhi. Walaupun keluarga, hatta walaupun keluarga, kalau dia sifatnya seperti itu, menjauhlah. Pak de anda kah, bude anda kah, om anda kah, tante anda kah, sepupu anda kah, kakak ipar kah, adik ipar kah, menjauh. Nanti rusak hidup anda. Aduh dia tuh aduh dia tuh udah saya tolong ini tuh, akhirnya rusak pahala anda. Nanti anda udah nolong dia, anda ungkit-ungkit. Masih ingat kemarin kita sudah bahas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, melukai yang menerima. Udah. Kalau tahu nanti ujung-ujungnya kita malah ngungkit-ngungkit pemberian kita. Dulu kan saya ngasih, dulu aku yang nolong kamu. Dulu kamu tuh susah, aku tuh yang nolong. Kok kamu gini banget sih, lisannya kok gini banget sih? Ya Allah, pengen saya doain buruk buat dia ya Allah. Daripada anda mengungkit-ungkit pemberian, anda mengungkit-ungkit pertolongan yang dulu pernah anda kasih, cuma gara-gara hutang yang belum dia bayar, jadi rusak pahala anda. Mending keep silent, mending diem. Udah deh, jauh aja jemaah. Karena nggak semua ya, sekali lagi jemaah, ini nggak semua, tapi kadang boleh jadi ada kejadian itu di tengah-tengah kaum muslimin. Keluarga terdekat ditolong malah nggak tahu diri. Yang jauh ditolong, diberi sesuatu, dikasih hadiah, tahu cara berterima kasih. Tapi yang dekat malah nggak tahu cara berterima kasih. Wahjurhum hajaran jamila. Dah, berpaling, jangan pedulikan, tetap dengan cara yang baik. Wa'arid anil jahilin. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kalau ada orang datang nangis-nangis, kita sudah pinjemin utang, begitu kita tagih dia lebih galak, ini kan namanya orang jahil murakkab. Dungunya kebangetan, jahil murakkab.
tipe-tipe kayak gini, wa'arid anil jahilin. Allah perintahkan berpalinglah kamu, berpalinglah anil jahilin, dari orang-orang yang super jahil. Kalau udah seperti itu udah jelas jemaah, udah jelas, hindari, jauhi. Kalau keluarga kita dia tahu, keluarga kita juga mereka paham, mereka ketika berhutang punya niat untuk membayar, mereka juga kalau nggak membayar mereka ada omongan gitu loh jemaah. Rumus bayar hutang itu harus ada itikat baik. Punyailah itikat baik untuk membayar hutang. Kalau nggak ada uangnya untuk menyahur hutangnya, ya dikomunikasikan, ngomong, datang langsung ke rumah orang itu, sebagaimana waktu itu Anda datang langsung, nggak lewat SMS, nggak lewat WA. Maka ketika belum bisa bayar, Anda datang langsung. Assalamualaikum, Pok, mohon maaf ya Pok. Ibu, Bapak, mohon maaf. Mas, Mbak, mohon maaf, saya belum bisa bayar hutangnya. Beri kami waktu ya, 4 bulan lagi berkenan kiranya, insya Allah kami nabung pelan-pelan untuk melunasi hutangnya. Ada itikat baik jemaah. Kalau ditelepon diangkat, kalau diomelin didengerin. Kamu gimana sih, saya kan butuh, katanya tanggal sekian, kok mulur terus. Kalau mulurnya sehari 2 hari mending, ini udah 2 tahun mulurnya, lah itu salah Anda berarti tuh. Anda nggak komitmen sama ucapan Anda berarti. Mulur sehari 2 hari oke lah, tapi kalau mulurnya 2 tahun, dari November 2020 dia punya utang 12 juta. Ini udah November 2022, 2 tahun. Bukan November lagi deh. Ini udah Desember 2022, 2 tahun lebih 1 bulan. Tetap nggak ada itikat baik, tetap nggak ada komunikasi yang terjalin, tetap nggak ada bilang apa kek gitu. Allahu Akbar walillahil hamd. Hati-hati hadirin, hutang tetaplah hutang. Yang namanya uang gak ada istilah saudara. Yang namanya uang gak ada istilah saudara. Tulis di kolom komentar sahabat. Dan tulis lagi, namanya uang gak ada istilah saudara. Dan tulis lagi di kolom komentar, pemutus silaturahmi yang paling tajam bernama hutang. Makanya kalau mau ngutangin silakan aja. Tapi kalau nggak mau ngutangin juga silakan aja. Silakan mau ngutangin ya monggo, nggak mau ngutangin ya nggak ada dosa padanya. Dia punya pilihan untuk menghutangi atau tidak. Nomor 3, wal yatama, dan anak-anak yatim. Jadi skala prioritas kita yang pertama adalah orang tua, yang ketiga adalah karib kerabat yang dekat, yang kedua karib kerabat yang dekat, yang ketiga anak-anak ya yatim. Yatim itu sampai kapan? Sampai kapan jemaah? Sampai dia balik. Jadi jangan ada ngaku-ngaku nih, udah punya anak 5, umur 42 tahun bilangnya saya yatim. Udah 28 tahun, 32 tahun bilangnya saya masih yatim. Nggak ada yatim sampai balik. Balik itu kisaran usia 10, 11, 12. Jadi kalau kita mau menyantuni, cari yang belum balik di bawah itu. Cari jemaah. Apalagi kalau disertai dengan surat keterangan kematian ayah. Itu untuk memvalidasi. Karena sekarang banyak yang ngaku-ngaku. Banyak yang ngaku-ngaku anak yatim. Loh, kita bilang sama salah satu perangkat di sebuah desa, tolong ya, kita butuh anak yatim, ya kisaran 20 orang. Datang jemaah yang dirahmati Allah, 20 orang. Tapi kok ini gelagatnya beda gitu ya. Begitu ditanya, ayah
ada di rumah. Ada, Masya Allah. Ditanya, kita kan nggak nanya, kamu yatim bukan? Nggak perlu nanya gitu kan. Tapi kan kita nanyanya, gimana? Ya ada di rumah. Ada Pak Ustadz. Waduh, yang diminta datang anak yatim, yang datang bukan anak yatim. Ternyata begitu ditelusuri dari 20 yang yatim cuma 3 orang, 17 yang bukan anak yatim. Ini juga jangan. Kadang itu terjadi. Maka harus, kalau perlu disertai keterangan surat kematian ayahnya, sertakan surat kematian ayahnya. Dan menyantuni anak yatim, Nabi pernah bersabda, ana wa kafilul yatim. Nabi pernah bilang sambil tangannya begini, aku dan orang yang mencintai, mengayomi, membersamai anak-anak yatim seperti ini dekatnya di surga. Coba hadirin bayangin, Anda dekat dengan Nabi seperti ini di surganya Allah. Coba, Allahu Akbar. Anda dekat dengan Nabi seperti ini dekatnya karena Anda menyantuni anak yatim, Anda mengelus-ngelus kepalanya, dan segala bentuk macam-macamnya. Seperti ini Anda dekatnya sama Nabi. Besok di hari kiamat, besok di surganya Allah, seperti ini kata Nabi. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi itu ya suka banget. Nabi itu kan yatim dari kecil ya. Bahkan Nabi itu yatimnya sejak dalam perut ibunya. Artinya Nabi belum lahir, ayahnya sudah wafat. Yatim di dalam perut Nabi itu. Maka Nabi ngerasain banget kalau ada anak kecil gak punya sosok ayah. Nabi itu ingin hadir menjadi sosok ayah bagi mereka, karena Nabi tahu gimana rasanya tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ayah. Tapi kan sama kakeknya, sama pamannya, iya, sama kakeknya, sama pamannya. Tapi seorang kakek dan seorang paman tidak akan pernah bisa menggantikan sosok seorang ayah. Makanya Nabi kalau sama anak yatim tuh Masya Allah banget. Nabi bantu, Nabi tolong, Nabi bersamai mereka. Jadi gitu hadirin. Nomor 3, wal yatama, dan anak-anak ya yatim. Tapi kalau kita bisa prioritaskan yang pertama, orang tua, yang kedua karib kerabat, orang-orang dekat kita, dan orang dekat kita tahu diri, itu lebih prioritas. Nomor 3 baru anak ya yatim. Cara menyantuni mereka macam-macam. Bisa dengan bagi-bagi sayur tiap Jumat, beras, atau dengan bisa juga kita membersamai mereka dengan cara-cara yang lain. Contohnya misalkan kita berikan tas sekolahnya, kitab sekolahnya. Saya akan membiayai misalnya untuk biaya pendidikannya, itu silahkan. Nanti terbuka juga ada kuota, ini buat teman-teman yang kisaran Wonosobo, SD Hafiz Quran, pencetak penghafal Quran di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo tahun ajaran 2023 membuka juga ada kuota untuk yatim dan duafa full beasiswa. Ini kuotanya untuk yatim dan duafa disertai dengan surat keterangan kematian ayah tentu saja, itu akan full gratis beasiswa yang yatim dan duafa. Itu nanti ada di tahun ajaran berikut 2023 besok, full beasiswa. Ini anak yatim. Itu juga termasuk bentuk memuliakan anak-anak yatim ya jemaah. Full beasiswa. Biaya pendidikan, biaya seragam, biaya kitab, biaya Hisnul Muslim, biaya kitab zikir pagi dan petang, biaya 100 hadis, biaya 2 juz, biaya simaan, biaya wisuda, gratis. Asalkan yatim dan duafa, dan kuotanya ada. Dibuatkan kuota khusus untuk itu. Itu termasuk bagian daripada memuliakan. Anda punya toko apa? Anda punya bakso, mie ayam, tulis di situ jemaah. Yang yatim gratis selamanya, selama sebelum balik. Gak apa-apa, itu juga bentuk memuliakan anak yatim toh. Yang datang yatim
gratis. Itu bentuk memuliakan juga. Selama tadi ya, yatim itu sebelum balik. Jadi kalau udah lepas balik, udah gak berlaku tuh. Disebut yatim adalah sebelum balik. Lalu juga selain dengan apa yang kita punya itu juga bentuk pemuliaan beliau. Dan ini juga hadirin, betul-betullah tolong mereka. Betul-betullah tolong mereka. Jangan jadikan istilahnya itu mereka sebagai hiasan acara aja. Jangan jadikan anak yatim sebagai hiasan acara aja dengan tujuan-tujuan duniawi. Enggak. Kalau sayang betulan sama mereka. Jangan cuma jadiin hiasan pajangan acara, tapi sayangin mereka betul-betul. Usap kepala mereka betul-betul. Begitu hadirin jamaah dirahmatullah. Nomor 4, wal masakin, dan orang-orang miskin. Siapa yang disebut miskin? Mereka yang tidak mampu atau mereka yang penuh dengan keterbatasan kemampuan secara finansial. Untuk tahu berarti gimana? Perlu kepekaan sosial. Supaya kita tahu, kita perlu kepekaan sosial yang terus diasah. Karena ada orang yang mau meminta-minta, ada orang yang tidak mau meminta-minta. Ada orang mau minta-minta, tapi ada orang yang gak mau menjaga izah, menjaga ifah. Tapi kita harus peka jemaah. Mana yang betul-betul membutuhkan, ayo kita bersamai, kita bantu mereka. Mereka kurang, tapi sebenarnya mereka gak mau minta-minta. Mereka ya kurang, tapi kan mereka menjaga izah, kemuliaan diri mereka, menjaga wibawa mereka. Mereka enggak meminta-minta, akhirnya mereka enggak minta-minta. Tugas kita lah untuk peka. Kirim beras, sayur mayur, kirim sesuatu yang bisa membantu beliau, uang ataupun yang lainnya. Kita bantu mereka. Kita bantu perjuangan mereka membesarkan putra-putri mereka. Kan kata Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Lalu Nabi menganyam tangannya seperti ini. Riwayat Muslim, masih ingat? Kita khatamkan beberapa bulan yang lalu. Mukmin yang satu dengan mukmin satunya seperti bangunan saling menguatkan satu sama lain. Juga riwayat yang lain kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu seperti kal jasad, satu tubuh, satu merasa sakit semua. Kok bisa kita makan dengan lahapnya, makan dengan kenyangnya, kanan, kiri, depan, belakang kita kelaparan? Itu gimana jemaah? Kita bisa makan dengan lahapnya, tapi kok kanan, kiri, depan, belakang kita kelaparan? Itu gimana ceritanya? Maka orang-orang miskin, ayo kita bersamai mereka. Terus yang kelima, wabnis sabil, dan orang-orang yang ada dalam perjalanan. Maksudnya orang-orang yang sedang safar, orang-orang yang dalam perjalanan, kita bantu mereka. Kita siapkan kopinya kalau dia mampir ke masjid kita. Kita siapkan apalagi minumannya, makanannya juga sekalian. Mas mau makan silakan, monggo langsung dibuat aja. Ini ada beberapa mie instan, silakan dibuat aja. Kita sambut mereka dengan sambutan yang hangat. Itu termasuk bagian daripada yas'alunaka madza yunfikun. Saya mau infak kemana ya? Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. 5 ini kalau kita mau berinfak diperkenankan, dipersilahkan. Ini dalam ayat ini. Tapi di ayat yang lain, alhamdulillah, jadi kemuslibalakum. Contoh misalkan
At-Taubah ayat 41 misalkan, salah satunya kan itu. Di At-Taubah ayat 41. Ini di ayat ini seperti itu. Di At-Taubah ayat 41 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di antara ayat yang berbunyi, infiru khifafaw wa thiqala. Berangkatlah kamu dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan, ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwamu, fi sabilillah, untuk menolong agama Allah. Bi amwalikum itu termasuk nggak? Mengeluarkan harta terbaik, bi amwalikum, dengan harta yang Allah titipkan padamu, wa anfusikum, dan jiwa yang ada padamu, fi sabilillah, untuk menolong agama Allah, di jalan Allah. Artinya di ayat ini 5 tadi, tapi di ayat yang lain fi sabilillah, di jalan Allah. Kalau di jalan Allah apapun berarti. Ya kita ikut andil dalam dakwah, itu ya kita nolong di jalan Allah juga. Apalagi kalimatnya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu menolong agama Allah dengan harta yang kamu punya dan dengan jiwa yang kamu punya. Infiru khifafa wa thiqala, berangkatlah dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Artinya tetap tolong agama Allah. Bukan hanya 5 tadi aja, tapi nanti di banyak ayat-ayat yang lain kita juga akan temui berjihad di jalan Allah, menolong agama Allah. Caranya gimana cara menolong agama Allah? Salah satunya bisa dengan menyebarluaskan ilmu, membangun pendidikan, membangun sarana prasarana yang mensupport untuk kegiatan kaum muslimin di dalamnya. Ada masjid doyong kita bersamai, ada pondok pesantren yang hendak dibangun kita pungkasi atau kita selesaikan bersama-sama. Itu kan juga termasuk bagian daripada jihad fisabilillah. Hadirin, Nabi SAW tahu kapasitas sahabatnya. Maka pedang, tombak, panah diberikan kepada Khalid bin Walid, karena Nabi tahu pedang, tombak, panah di tangan Sayyiduna Khalid ibn Walid akan sangat powerful. Nabi tahu harta itu diberikan kepada Sayyiduna Utsman bin Affan. Karenanya biarlah tentang harta, benda, dan segala macamnya itu dikelola dengan sepowerful mungkin oleh Sayyiduna Utsman bin Affan. Karena di tangan Sayyiduna Utsman bin Affan lah harta itu menjelma menjadi harta yang sangat powerful. Nabi tahu suara yang paling bagus dimiliki di antaranya oleh sahabat Bilal bin Rabah, maka Nabi tidak meminta sahabat yang lain untuk azan, karena Nabi tahu suara yang sangat merdu, lantunan yang sangat indah dimiliki oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Makanya ketika suruh mengumandangkan azan, Nabi tidak suruh yang lain kecuali Bilal bin Rabah. Tiap-tiap sahabat punya peran. Tiap-tiap sahabat punya peran. Maka sama dengan kita. Tulis di kolom komentar, di caps lock semuanya sahabat. Masing-masing kita punya peran untuk Islam. Tulis di kolom komentar, masing-masing dari kita pasti punya peran untuk Islam. Apapun perannya. Hadirin, kalau ada sesuatu yang banyak yang Allah karuniakan pada kita, daripada dia mangkrak, wakafkan secara manfaat. Kita nggak mau memberi, tapi mobil kita berjejer-jejer banyak di garasi, tiap tahun dibayari pajaknya, tiap hari dipanasin doang tapi nggak pernah dipakai. Daripada mobil Anda nganggur, wakafkan manfaatnya. Ini mobil saya akan ada manfaat kalau ikut berjuang di jalan Allah.
Jadikan tunggangan kita, kuda kita, unta kita yang zaman milenial ini hari ini adalah mobil. Wakafkan manfaatnya. Daripada nganggur, mangkrak, diam aja. Rumah 5, yang dipakai cuma berapa? 1. Rumah 5 yang dipakai 1. Dikontrakin katanya nggak mau, alasannya rusak nanti, yang ngontrak nggak bisa jaga dan bla 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 segala macam. Ya udah. Daripada nganggur, dihuni oleh kecoa, tikus dan laba-laba, mending diwakafkan manfaatnya. Bekerja sama pihak yang punya program-program baik. Ini udah programnya berjalan, bekerja sama aja sama beliau. Saya wakafkan nih manfaatnya kendaraan saya untuk angkut-angkut sayur. Saya wakafkan manfaat kendaraan saya ini untuk angkat-angkat beras, untuk bagi-bagiin sayur nanti tiap Jumat. Gak apa-apa, itu pahala loh jemaah. Itu perbuatan baik. Tadi apa kalimatnya? Masing-masing kita pasti punya peran untuk Islam. Gak ada yang gak punya peran. Jangan pernah menganggap, duh saya mah apa tuh, saya mah gak punya peran apa-apa. Gak boleh. Masing-masing kita pasti punya peran. Sahabat Nabi yang perannya di suara, Sayyidina Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum. Yang perannya di anak panah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid. Yang perannya di urusan harta kekayaan, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Itu peran-peran. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Jamaah yang perannya suka menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan, ini biar bagian saya aja Ustadz, saya nyelesain masalah-masalah ini di lapangan, tenang aja. Ustadz bagian dakwah nyampein ilmu, yaudah Ustadz nyiapin materi, kurikulum, apa yang mau disampaikan, runtutan apa yang mau dibahas, kita nih perlu apa. Itu biarin urusannya para asatid yang merangkum itu semua disampaikan kepada jemaah. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Saya yang ini, saya yang itu. Ikut andil tuh jemaah. Karena dakwah ini, jihad di jalan Allah, fi sabilillah ini bukan tugas satu orang saja. Tugas kita bersama-sama. Tugas kita bareng-bareng. Bukan cuma tugas seorang. Bukan cuma tugas kiai, gus, ustadz, guru, ajengan, habaib. Bukan cuma tugas beliau-beliau saja, tugas kita semua. Maka ikut andillah dalam dakwah. Tulis di kolom komentar, maka ikut andillah dalam dakwah. Apapun peran kita, ikut andil. Yang memfasilitasi paket data itu juga termasuk ikut andil. Menyiapkan karpet-karpetnya untuk ngaji digelar, dibersihkan, itu ikut andil. Membersihkan tempat kajiannya ikut andil. Menyiapkan mikrofonnya ikut andil. Menyambungkan antara mikrofon dan audio jacknya ikut andil. Men-share link-linknya aja, share link aja, cuma nge-share loh jemaah. Nge-share itu berapa lama tuh? 1 detik, klik, sebar. Itu ikut andil dalam bagian. Makanya jempol gunakan untuk yang baik-baik, karena jempol kita besok bersaksi untuk apa dia kita ketik. Infiru khifafa wa thiqala, berangkat. Mau ringan, mau berat, berangkat. Mau hujan deras, mau nggak hujan, berangkat. Mau gerimis, mau nggak hujan, berangkat. Mau dekat, mau jauh, berangkat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta yang kita punya. Harta jemaah. Harta yang kita punya kita sertakan, kita ikutkan. Kita ikut sertakan harta kita. Bi amwalikum wa anfusikum, dan dengan jiwa yang kita punya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Apapun yang berkaitan untuk menolong
di jalan Allah, ikut sertalah. Barakallahu fikum. Sampai sini kajian kita. Rasa-rasanya ayat besok ini saya bahas terpisah karena cukup lumayan besar juga pembahasan di ayat selanjutnya 216. Ini termasuk ayat favorit kami. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagimu. Dan ayat terakhir, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan dari apa saja kebaikan yang kamu perbuat, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Tenang aja, kita buat baik, manusia nggak ada yang tahu, tetap Allah tahu. Kita belikan sejadah, nggak ada orang tahu, tetap Allah tahu. Kita ikut andil memfasilitasi alat live streaming, nggak ada orang standing applause, nggak ada orang tahu, nggak ada orang berterima kasih kepada kita, tetap Allah tahu. Kita bangun masjid walaupun cuma 2.000, 10.000, 50.000, 100.000, tetap Allah tahu. Kita wakaf sumur, tetap Allah tahu. Kita berbuat baik apa saja, wa ma taf'alu min khair, dan dari perbuatan baik apa saja yang kamu kerjakan, fa innallaha bihi alim. Allah tahu. Fokus ya jemaah kepada Allah aja, biar amal kita nggak jadi amal yang bagaikan debu yang berterbangan. Biar amal kita nggak hangus. Allah aja jemaah, cukup Allah. Nggak perlu pujian manusia, nggak perlu exposure dari manusia, nggak perlu kita standing applause dari manusia, nggak perlu ucapan terima kasih dari manusia. Begitu kita beramal, bil, masih ingat? Rumus beramal, bil. Masih ingat sahabat? Tulis di kolom komentar. Rumus beramal itu bil. B, berikan. I, ikhlaskan. L, lupakan. Pakai rumus itu. Bil, berikan, ikhlaskan, lupakan. Dan rumus memberi itu ada di hadis Tirmidzi. Rumus berikutnya ada di riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu. Itu rumusnya dari Nabi juga yang berikutnya. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu, kembali padamu. Nggak ada perasaan memiliki, karena memang sejatinya bukan milik kita, tapi hanya titipan Allah. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih banyak sudah membersamai. Terima kasih banyak meluangkan waktu. Jamaah tercinta Masjid Fatimah Garung juga sama. Terima kasih banyak juga meluangkan waktu membersamai. Jamaah online juga terima kasih sudah tap-tap di layar. Terima kasih juga atas gift-gift terbaik yang telah dihadiahkan. Terima kasih juga paket data kuota yang dikorbankan untuk sama-sama belajar di waktu subuh ini. Semoga kami mendoakan untuk jamaah offline di Masjid Fatimah Garung maupun online, Allah ganti semuanya dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Bagi sahabat juga, kalau ada di antara sahabat ada yang mau membersamai pembelian besi untuk lantai 2-nya yang tiang-tiangnya sudah dicor hampir semuanya selesai, kurang ada 5 sampai 6 tiang total dari 24 tiangan yang sudah dicor, kurang 5 sampai 6 tiang yang belum dicor tiang lantai 2-nya. Insyaallah pelan-pelan akan kita bangun lantai 2-nya. Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 2-nya akan difungsikan untuk kelas-kelas maupun asrama-asrama para penghafal Qur'annya, atau untuk disesuaikan dalam perjuangan penghafal Al-Quran dan dakwah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sampaikan salam takzim kami buat warga di rumah. Kalau ada yang mau ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Fadhol hadir.